Jadi kemarin ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik di TikTok, di mana pertanyaannya adalah, apakah semua balapan itu rugi walaupun menang? Dan itu sudah saya jawab secara singkatnya dan kali ini saya akan bahas tentang hal ini secara detail dan kenapa. Nah, banyak dari orang-orang awam pada umumnya, orang umum pada umumnya bahwa ketika seseorang menang balapan resmi itu mereka akan mendapatkan banyak uang ya. Dalam artian, oh nanti dapat uang juara atau uang apa dan lain sebagainya. Pada kenyataannya, sampai di balap MotoGP sekalipun itu mereka hanya mendapatkan uang yang sifatnya itu seperti hanya uang apresiasi ya, bukan uang yang kayak kita misalkan menang lomba ML ya, yang hadiahnya ratusan juta, MM-an itu seperti itu ya kalau di lomba ML ataupun lomba-lomba yang sifatnya umum. Nah, hal ini jarang sekali diketahui oleh orang awam karena memang pada dasarnya orang awam tidak banyak yang mengikuti balap motor yang resminan. Dan orang awam pun mungkin akan tahu balapan yang ada duitnya itu biasanya adalah balapan liar. Di mana balapan liar ini memang tidak bisa dipungkiri ini adalah sebuah perjudian ya. Dan banyak sekali sekarang itu balap liar ya. Balap liar ini ditentukan ada namanya tengahan antara kedua belah pihak yang balapan, kemudian ada pinggiran yang ditentukan oleh para penonton dan juga di situ ada bandar yang megang itu, dan itu adalah balapan yang ada duitnya, di mana kalau menang ya langsung menang, tapi kalau kalah ya udah hilang. Tetapi percayalah, mungkin balapan judi itu kalau kita ngukurnya secara finansial itu tidak akan serugi itu daripada dengan balapan resmi. Nah, sedangkan balapan resmi itu yang dicari itu hanyalah dua, yaitu nama ataupun hobi. Kita banyak tahu kalau orang-orang yang tahu tentang dunia balap hanya sekedar tahulah nama-nama besar seperti Haji Putra dan seperti tim kayak DOS, Tridharma dan lain sebagainya, atau maupun tim-tim yang pabrikan seperti ART dari Honda, kemudian YARC dari Yamaha, KRT dari Kawasaki, Manual Tech dari Kawasaki dan beberapa tim besar lainnya. Namun tak bisa dipungkiri juga ada beberapa orang yang memang hobi ya. Mungkin beberapa contoh seperti Haji Putra, kemudian The Miller dan juga salah satu teman saya juga dia memang hobi. Hobi balap dalam artian dia senang aja ketika dia bikin motor, kemudian ikut balapan, kemudian juara, itu udah seperti walaupun mengeluarkan uang yang jumlahnya sangat-sangat banyak. Itu adalah karena hobi. Dan jujur, alasan kenapa saya tidak mau turun balap liar adalah yang pertama pasti menghindari namanya dosa, dan yang kedua adalah saya pernah istilahnya balapan liar, dan balapan liar itu tidak akan pernah ada ujungnya. Ya, pada dasarnya ketika kalian mengikuti sebuah balap liar, hari ini kalian menang, kemudian besok mungkin beberapa minggu, beberapa bulan lagi lawan yang kemarin kalah akan minta balapan lagi atau yang bisa disebut dengan rematch atau refund. Nah, kemudian mungkin kalian akan kalah atau kalian akan menang lagi, dan ketika kalian menang itu pun nanti ada orang lain lagi yang akan, bahasa gaulnya itu adalah melamar ya. Jadi dilamar sana sini dan itu kalau semuanya berjalan lancar. Tapi tidak dipungkiri biasanya balap liar berakhir ricuh ya. Ricuh itu dalam artian kadang satu sisi A itu kalah, dia tidak mau bayar karena merasa bahwa ini harusnya nggak kayak gini, ini harusnya kayak gini. Ada juga balap liar yang berakhir gebuk-gebukan dan lain sebagainya. Itu nggak bisa dipungkiri, hal tersebut memanglah ada ya. Dan pada balap skala road race ya, itu pun hal kayak gitu bukan hal yang aneh lagi. Pasti kalian pernah lihat ada balapan kemudian malah justru lempar-lemparan kantong pasir, ada balapan yang berakhir jadi pertandingan tinju, dan apapun itu memang sudah hal yang biasa di negara Konoha ini dengan segala keunikannya. Nah, kita langsung masuk ke inti kenapa balapan resmi itu menjadi rugi. Pada dasarnya untuk orang-orang yang timnya besar atau yang tadi itu dua hal tadi, yang satu hobi atau yang satu cari nama,
membangun sebuah motor itu tidaklah murah. Gampang paling sepelenya karena saya taunya motor 250, bangun satu motor 250 hanya untuk prepare ya, yang dalam artian tidak melakukan apa-apa, mesin standar, tidak dilakukan apa-apa sama sekali. Minimal pasti ada namanya prepare gear set, kemudian ban dan oli, hal-hal seperti itu sangat-sangat minor ya. Namun di motor 250 untuk melakukan perubahan yang minor tadi, yang sangat-sangat basic, itu bisa memerlukan dana di atas 3 juta. Dan ketika pun nanti menang juara satu sekalipun, itu tetap tidak akan mampu menutup biaya yang dikeluarkan untuk mempersiapkan motor tersebut. Itu kita baru ngomongin basicnya. Nah, kalau kita ngomongin tim-tim yang sudah sangat-sangat besar, yang sudah serius, maka satu motor itu memerlukan dana bisa sampai ratusan juta. Nah, itu hanya kita ngomongin motor. Misalkan motor CBR 250 dari tim A, berapa yang diperlukan dana untuk riset, untuk membeli partnya, untuk bayar mekaniknya, ya intinya motor sampai benar-benar jadi itu menghabiskan dana anggaplah 150 juta. Dan kemudian sisi teknis lainnya, kita juga memerlukan kendaraan untuk ngangkut orangnya. Karena nggak mungkin kita hanya ngirim motornya, tapi ridernya nggak dibawa, teknisi atau mekaniknya nggak ikut dibawa, manajernya nggak dibawa, pokoknya teknis yang hal-hal seperti itu. Dan dari situ kita juga akan memerlukan namanya biaya untuk segala hal yang akan terjadi di sana. Contoh gampang dari hal yang pernah saya lakukan adalah namanya hotel, kemudian uang untuk makan, kemudian uang untuk pendaftaran eventnya tersebut, kemudian bikin kis, kemudian nyewa wearpack dan lain sebagainya. Itu memerlukan biaya yang tidak sedikit ya. Ini saya kasih contoh aja secara teknis. Uang untuk makan selama dari berangkat sampai event selesai itu biasanya per orang itu memerlukan uang sekitar 500.000 atau sampai 700.000. Itu hanya untuk uang makan aja. Kemudian uang transportnya. Transportnya per orang biasanya terhitung sekitar 500.000. Itu untuk pulang pergi, anggaplah kita bawa mobil sendiri. Yang kemudian untuk hotel. Hotel per orang itu semurah-murahnya biasanya satu orang itu terhitungnya 100.000. Tetapi biasanya untuk hotel standarisasi yang dekat dengan area trek itu harganya nggak ada yang murah, jadi harganya cukup lumayan. Kemudian biaya pendaftaran yang berkisar 500.000 sampai 1 juta, biaya sewa wearpack yang sekitaran 300 sampai 500.000 dan hal lainnya. Saya pernah mengkritik dulu pas awal pertama kali, yaitu Om Leo, kalau kalian ingat, saya pernah komen di blognya dia, di mana balapan untuk YSR Yamaha Sanderes itu hadiahnya tak lebih dari namanya hadiah lomba futsal. Lomba futsal kalau kalian juara itu kalian bisa lebih dapat sekitar 7 juta, 10 juta, bahkan ada 15 juta sampai 20 juta. Tapi hadiah untuk balapan dari baik hanya di piala ataupun uang yang biasanya hanya berkisar 1.500.000, 2.500.000, 10 juta itu udah paling gede, dan biasanya 10 juta itu harus juara umum. Jadi dari seri 1 sampai seri final itu ikut semua dan poinnya itu menang, kalian akan mendapatkan uang sebesar 10 juta. Nah, itu kalau kita hitung secara finansial itu pasti jatuhnya adalah rugi ya. Namun begitu, hal ini pun tidak hanya terjadi pada balap resmian skala nasional, tetapi skala internasional pun juga sama. Kalian bayangin aja, kalau untuk ngangkut motornya aja, anggaplah dari Indonesia sampai ke Malaysia untuk sekelas Asia, berapa uang yang diperlukan, kemudian untuk biaya teknisnya berapa, biaya untuk hal-hal lainnya berapa. Apakah hadiahnya akan sangat besar? Tidak. Hadiahnya tetap akan lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan untuk semua itu. Dan di kelas MotoGP sekalipun hal tersebut berlaku, bahkan untuk balapan lainnya. Itu alasan kenapa kalau kalian pernah mengamati balapan di dunia F1, di mana sponsor-sponsornya itu sponsor-sponsor yang bersifat perjudian, baik itu kasino, website judi atau apa, itu banyak menempel di mobil-mobil F1 yang harganya miliaran. Itu karena memang seperti itu, dan uang yang didapatkan itu biasanya adalah dari sponsor. Nah, sponsornya ya sponsor judi.
Di dunia F1 itu mungkin akan lebih brutal untuk rider ya. Kalau kalian pernah mungkin belajar atau membaca sebuah artikel bahwa banyak sekali rider yang ketika turun di F1 mereka harus membayar, mengeluarkan uang dulu atau bahkan berhutang supaya mereka bisa mengikuti kejuaraan Formula One. Dan itu bukan hanya di Formula One, tapi di balap-balap lainnya hal tersebut adalah wajar. Dan itulah kembali kenapa balap liar yang balap istilahnya ilegal justru bisa jadi balap paling murah karena tidak perlu memerlukan ini. Yang perlu adalah motor yang kencang dan joki yang kencang. Kalau menang dapat uang secara full, modal 10 juta dapatnya 10 juta, modal 20 juta dapat 20 juta. Jadi bisa menutup modal awal untuk balapan liar. Dan percaya atau tidak, ada sebuah fenomena yang menarik di mana balap liar ini sangat digandrungi oleh masyarakat yang penduduknya 87% itu orang Islam ya. Ini sebuah fakta yang memang sedikit membagongkan dan ini memang faktanya seperti itu. Nah, sebuah fenomena menarik ketika saya mengikuti balap IDW di tahun 2022 itu penontonnya tidaklah terlalu ramai. Yang biasanya penonton ini datang dari para supporter dari tim masing-masing. Namun semua itu berubah ketika di seri 1 di tahun 2023 ada sebuah event balap liaran antara Teknotuner dan juga Magadir, dan di sini penontonnya itu datang sangat-sangat banyak. Di waktu sore hari saya ingat betul dari jam 4 itu tiba-tiba banyak penonton ya di pinggiran. Waktu itu saya pun bingung kok tumben ramai karena biasanya di balap IDW itu penontonnya nggak banyak. Kemudian saya tanya dan saya juga baru tahu kalau di situ ada balap yang mempertemukan antara Teknotuner dan Magadir dan di situ sangat-sangat ramai. Nah, di situ pun bisa jadi tolak ukur bahwa balap liar itu sangat menarik bagi warga Indonesia ini, tidak bisa dipungkiri lagi. Dan sekarang kita tahu bahwa hampir di semua media sosial antara laga A, laga B, laga C itu terpampang jelas dan itu bukan laga yang dipertemukan atau di sebuah balapan yang resmi, tapi di balapan yang ilegal. Dan di situ pasti akan ramai, baik dari ketika terjadinya race, penontonnya sangat-sangat banyak ya. Dan juga dari postingan-postingan dari media-media ini itu banjir komentar, banjir ini di situ sudah bahkan udah bisa beradu namanya taruhannya ya. Atau bahkan sekarang bisa juga taruhan online yang hanya modal story ya, dimana misalkan pinggiran antara si A dan B siapa yang mau 500.000, pinggiran A dan B siapa yang mau ini, itu ternyata sudah bisa banyak hanya bermodalkan sebuah story baik di Instagram ataupun di WA yang biasanya antar teman. Itu seperti itu. Di sini saya bukan ingin menghakimi bahwa seseorang itu berdosa atau tidak, itu urusan masing-masing. Saya hanya membeberkan realitas kenapa balap liar itu lebih ramai dan lebih menarik ditimbang dengan balapan resmi. Hal-hal seperti ini juga kalau misalkan kalian mungkin tahu atau kalian juga merupakan salah satu pelaku mungkin yang sudah tobat atau apa yang sudah ini, mungkin kalian akan menjadi berpikir sama dengan saya atau beberapa orang di luar sana. Saya yakin masih ada orang-orang yang punya common sense di mana akhirnya kalau misalkan balapan liar itu lebih baik tidak perlu atau tidak diladeni karena ya justru bikin hidup tidak tenang ya, lebih tepatnya sih bikin hidup nggak tenang. Nah, seperti itu kenyataan pahit dari apa yang disebut dengan balapan sepeda motor, balapan mobil, balapan apapun, you name it ya. Semua balapan pada kenyataannya itu memang tidak seindah yang orang awam atau kalian bayangkan. Dan ada lagi hal-hal yang jauh lebih buruk. Saya pernah posting di YouTube itu bahwa balapan terburuk ya, dimana ada orang yang jauh-jauh datang tapi nggak bisa balapan karena panitianya tidak bisa memanage waktu dengan baik, dan itu tidak terjadi 1 atau 2 kali tapi terjadi di banyak event. Oke, gitu aja pesan saya buat kalian yang memang ingin balap.
lakukan bahwa itu pertama prinsipnya adalah hobi. Karena minimal kalian itu dapat namanya rasa senang. Jadi tidak hanya ngeluh ketika kalah atau apa, tapi memang itu adalah hal-hal yang ingin kalian lakukan dan hal-hal hobi itu pasti harus menyenangkan. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Stay young, ride fast.